Dur tumbuh dan berkembang di masa kecilnya memang berpindah-pindah dari Jombang hingga ke Jakarta karena sang ayah pernah menjadi Menteri Agama sekaligus juga pernah menjadi pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng. Kiai Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil berarti sang penakluk. Kata Ad-Dakhil tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Abdurrahman Wahid lahir pada hari keempat dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur dari pasangan Kiai Wahid Hashim dan Nyai Solehah Bisri. Terdapat kepercayaan bahwa beliau lahir tanggal 4 Agustus. Namun, kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam, yang berarti beliau lahir pada 4 Sya'ban sama dengan 7 September 1940. Sejak kecil, Gus Dur dikenal sebagai anak yang aktif, bahkan hiperaktif, tidak bisa diam dan bandel. Baik di Denanyar maupun di Tebu Ireng, Gus Dur sering berbuat ulah, jahil dan merepotkan. Tahun 1944, Gus Dur pindah ke Jakarta karena sang ayah diminta menjadi ketua pertama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masumi. Tahun 1945 pasca kemerdekaan, keluarga Gus Dur kembali ke Jombang. Namun, tahun 1949 setelah perang melawan sekutu selesai, kembali lagi ke Jakarta karena ayahnya Kiai Wahid diangkat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Pada tahun 1952, ketika berumur 12 tahun, saking aktif dan semaunya, Gus Dur pernah mengalami 2 kali patah tulang lengan. Pertama, lengannya patah karena terjatuh dari pohon akibat dahan yang dia injak patah. Kemudian, Gus Dur juga hampir kehilangan tangannya untuk kedua kali dalam satu masa usia. Kisahnya waktu itu, Gus Dur mengambil makanan dari dapur, lalu memakannya di atas pohon besar. Karena keenakan di atas pohon sampai tertidur, lalu menggelinding dan jatuh ke bawah. Greg Barton dalam ingatannya soal Gus Dur menceritakan dalam buku biografi Gus Dur, waktu itu dia mengalami patah tulang serius sehingga tulang lengannya menonjol keluar. Dokter pertama yang merawatnya khawatir kemungkinan dia akan kehilangan tangannya. Beruntung, karena kecekatan sang dokter, tangannya bisa disambung kembali. Akan tetapi pengalaman ini hampir tak berpengaruh terhadap dirinya, karena Gus Dur kecil tetap kurang berhati-hati dan selalu bertindak impulsif. Perilaku Gus Dur yang bandel itu kadang membuat sang ayah yang sangat sabar itu juga harus berlaku tegas. Kadang-kadang Gus Dur kecil diikat dengan tambang di tiang bendera di halaman depan sebagai hukuman buat leluconnya yang terlalu jauh dan sikapnya yang kurang sopan. Saat sekolah di sekolah menengah ekonomi pertama, Gus Dur juga pernah tidak naik kelas karena sering bolos. Saat ditanya alasannya, mengaku tidak punya teman yang mengerti jalan pikirannya sehingga malas untuk sekolah dan akhirnya beliau bolos. Tapi bolosnya tidak kemana-mana dan mudah dicari sebenarnya, yaitu di perpustakaan Jakarta. Kadang juga bermain bola, olahraga kegemarannya. Alhasil, Gus Dur tidak naik kelas. Oleh ibunya, Gus Dur dipindahkan ke Krapyak, Jogja, diasuh oleh Kiai Ali Maksum. Tapi lagi-lagi jiwanya yang pemberontak tidak cocok dengan peraturan pesantren yang ketat. Gus Dur minta izin kepada ibunya untuk sekolah dan kos di luar pondok. Pada akhirnya, beliau kos di daerah Kauman di lingkungan sekitar Keraton Yogyakarta. Gus Dur remaja tinggal di rumah Haji Junaid, seorang tokoh organisasi Islam Muhammadiyah. Haji Junaid merupakan sahabat dekat Wahid Hashim, ayah Gus Dur saat nyantri di Tremas Pacitan. Benar saja, sejak kos di luar pondok itu Gus Dur semakin giat belajar. Tapi di balik kenakalan dan kebandelannya, Gus Dur adalah sosok anak yang tumbuh sangat cerdas. Gus Dur kecil juga dikenal sebagai pecandu buku bacaan. M. Hamid dalam bukunya yang berjudul Gus Gar, Bapak Pluralisme dan Guru Bangsa, mengisahkan soal hobi membaca Gus Dur. Hamid mengutip buku Beyond the Symbol, jejak antropologis pemikiran dan gerakan Gus Dur.
Dalam buku itu dikisahkan beberapa kali Gus Dur ditegur oleh ibunya soal kebiasaannya membaca buku yang terlalu. Nyai Soleha meminta putranya itu untuk mengurangi membaca agar matanya tidak sakit. Gus Dur saat itu baru berusia 10 tahun dan sudah membaca novel-novel dengan tingkat sastra tinggi. Soal mata, tidak bisa dipungkiri sejak kecil Gus Dur sudah mulai memakai kacamata dan saat dewasa gangguan kesehatan matanya semakin memburuk. Gus Dur memang maniak membaca. Beliau benar-benar memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Sudah dilahap semua dan merasa kurang, ia kerap berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia itu, beliau sudah akrab dengan buku-buku serius dari filsafat, cerita silat, sejarah hingga sastra. Sejak duduk di sekolah menengah ekonomi pertama, Gus Dur sudah menguasai bahasa Inggris. Dalam waktu 2 tahun saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, beliau sudah melahap beberapa buku bahasa Inggris. Kecerdasan, pikiran yang liar dan kritis itulah yang membuat Gus Dur tumbuh menjadi pribadi yang penuh semangat dalam mendobrak tatanan. Dalam Orde Baru, Gus Dur menjadi orang yang sangat ditakuti oleh rezim, hingga berkali-kali terancam keselamatannya. Sang istri, Sinta Nuriyah, malah yang terkena. Sampai masa reformasi saat menjadi presiden, Gus Dur juga suka melawan arus, seperti gonta-ganti pejabat pembantu presiden, konflik dengan Polri, memunculkan wacana dekret membubarkan DPR hingga dimakzulkan dari kursi RI 1. Kita mungkin percaya bahwa apa yang dilakukan Gus Dur demi dan hanya demi bangsa ini. Bangunan pemikirannya tidak sederhana yang kita pahami, sangat rumit dan bombastis. Namun, karena itu tak semua orang mampu menerjemahkan alur pemikiran beliau, bahkan cenderung dianggap ngawur dan destruktif. Gus Dur memang tetaplah Gus Dur, keinginannya sangat kuat dan tidak goyah. Gus Dur memanglah tetap Gus Dur, keinginannya sangat kuat dan tidak goyah. Saat digoyang oleh keponakannya Muhaimin dari kursi pimpinan PKB, Gus Dur tetap kekeh. Sering dikatakan Gus Dur soal para musuh-musuh politiknya, memaafkan sih iya, tapi lupa sih enggak. Al-Fatihah untuk guru bangsa ini.